Ini gampang, ukur sesuaikan. Basah. Oke, sahabat-sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membuat tutorial ya, bukan tutorial, pengalaman ya, pengalaman bagaimana memasang lumut di media bonsai. Terkhusus ini khususnya bonsai kelapa ya, karena banyak yang nanya. Jadi lumut itu entah apa ininya ya, apa rumput lumut atau rumput nggak tahu, pokoknya jenis seperti inilah, lumut lah istilahnya ya, yang melekat pada media, yang ke tanah itu, media tanah itu, sehingga kesannya memang unik ya, kayak gini. Jadi ada beberapa jenis lumut, tergantung mungkin dengan kondisi daerah masing-masing. Pokoknya tumbuhan di media yang nipis, yang tipis di atas media tanah, yang tipis gitu ya. Tidak tumbuh panjang sehingga mengganggu bongsainya, tapi tipis, cuma ada memenuhi area media tanah saja, tidak sampai tinggi ya. Nah, semacam lumut lah istilahnya. Nah, lumut itu banyak jenis, tergantung mungkin daerahnya ya. Kalau daerah sini ini Malang Selatan ya, itu, tapi ini umum di banyak tempat memang ada, terutama khususnya di daerah lembab ya. Ini bukan lumut yang nempel tipis banget, tapi semacam kayak rumput masih ya, tapi pendek tumbuhnya, merata. Lumut kan lain gitu ya. Lumut itu kan nempel banget, nggak berpohon apa, nempel saja itu ya. Lah kayak gini lumut namanya. Lah ini lumut. Cuma kalau lumut seperti ini jenis lumut asli ya, lumut memang betul-betul lumut yang menempel di tanah atau di tembok ya ini. Ini lumut. Ini bagus, cuma kekurangannya dia kalau panas, kalau nggak sering disiram itu kadang kering. Nah ini kering, jarang disiram, karena ini harus di tempat yang lembab. Kalau lumut kayak gini, yang nempel kayak gini, yang asli nempel kayak gini, asli lumut kayak gini, itu resikonya kalau kena bonsai panas, nggak sering disiram tiap hari, itu akan kering. Sedangkan bongsainya itu kan, kalau bonsai kebanyakan butuh daerah panas ya, jadi berlawanan, resikonya berlawanan, itu aja kalau lumut jenis ini. Nah akhirnya saya ini kayak ini kering, karena mati saya biarkan ini kering. Nah akhirnya saya menemukan jenis lumut kayak gini ya, lumut kayak jenis rumput tapi ya, nah kayak gini. Jadi dia nggak tinggi, cuma memang agak nalar gitu ya, ada pohonnya, ada pohon apa jenisnya ini. Kalau lumut tadi kan nggak ada pohonnya, cuma nempel. Nah ini ada pohonnya, ini jenis rumput ya. Lumut jenis rumput apa istilahnya ini nggak ngerti, pokoknya kayak inilah. Intinya tidak tinggi tumbuhnya, cuma menempel atau nalar di sekitar media tanah saja, tidak sampai mengganggu kondisi bongsainya, pohon bongsainya. Jadi seperti ini jenis lumutnya. Yang kedua saya baru menemukan kemarin di daerah Gunung Kawi itu, saya ketika ke rumah teman ya, ternyata di halamannya ada jenis lumut atau rumput kayak gini, rumput tanah kayak gini, baru gak sama dengan yang di saya ini. Nah kayak ini yang tak pasang baru. Lah ini lebih unik lagi karena lebih tipis, dia nalar cuma lah nggak tinggi, nggak panjang ya, nggak kayak ini kan lain ini. Nah ini kan pohonnya kelihatan nalar ya. Nah ini nggak ada nempel. Nah ini nggak berpohon nempel, cuma berpohon cuma nempel. Uniknya lagi ada kembangnya. Nah ini harus dicari teman, mungkin di daerah kalian ada kayak gini. Nah ini ada bunganya. Nah ini bunganya kecil-kecil luar biasa, unik banget lah ini ya, jenisnya bagus ya. Nah ini bunganya ini. Nah ini calon, ini bagus. Nah ini lumut bagus lah, ini bunganya luar biasa. Ini kan baru tak pindah, kan lain dengan ini. Lah ini nggak ada bunganya kan, dan berpohon, nampak pohonnya ini. Kalau ini tipis banget. Nah kan beda. Nah beda itu. Ini baru saya temukan. Dan di daerah sini, ini daerah Malang Kepanjen ya, pinggir jalan raya Malang Blitar. Ini di halaman saya itu jenisnya ini. Yang ini nggak ada, ini baru nemu di Gunung Kawi kemarin, daerah Bukit Gunung Kawi sana, ke rumah teman. Di daerah kalian mungkin ada kayak gini, ini yang lebih bagus, ada kembangnya dan tipis, lebih tipis. Dan kalau jenis lumut-lumut kayak gini, ini di tempat panas gak apa-apa, karena ini hidupnya di halaman orang yang panas, di halaman-halaman panas, di tanah yang panas gitu.
yang terbuka. Kalau lumut kayak tadi kan yang nempel itu karena lembab, bersilangan atau berlawanan dengan bongsainya yang butuh panas. Jadi lebih baik lumut kayak gini ya, lebih bagus. Yang jenis ini bisa, cuma lebih bagusan ini yang saya temukan baru. Ini jenisnya. Coba diperhatikan, mungkin ada di tempat kalian. Nah itu ya. Nah, ini lain kan, lain ini kalau lain di mana-mana ada kayaknya. Tapi ini di sini yang nggak ada. Saya nemukan di Gunung Kawi itu. Saya kira di tempat lain ada. Jadi kecil-kecil gini ya. Atau jenis yang lain ada. Ada juga jenis lumut rumput ini yang di laut. Ada. Cuma yang di laut biasanya kalau dipindah ke daratan, bukan kan di laut, pinggir laut itu kan mengandung asam ya, asin. Sehingga nanti kalau di daratan dibawa ke selain daerah laut, kan tumbuhnya di laut, di batu-batu apa. Itu pengaruh biasanya, kadang kering gitu. Ya akhirnya saya milih lebih aman ini. Nah, aman ini ya. Wah, ada bunganya. Ini baru saya pindah, bunganya mau muncul-muncul ini. Kalau ini biasanya banyak bunganya ini. Nanti suatu saat saya rekam lagi. Ya, jadi ada banyak jenis lumut. Ada juga lumut kayak gini. Ada yang lebar-lebar daunnya. Ya perhatikan ini. Nah ini, ya kan beda. Lumut nempel. Nah ini sejenis lumut ini yang nempel. Cuma ini empuk, lebih lembut, ini lebih lebar. Nah ini ya. Ini sama di daerah lembab, jadi gampang kering. Resikonya gampang kering. Jenis lumut asli kayak gini. Nah terus yang lumut rumput kata saya ini, saya tuh ambilnya begini caranya. Nah kalau lumut yang nempel gampang cuma ya tahu caranya lah, di tembok-tembok atau di tanah yang lembab itu ya kayak tadi. Jenis lumut asli kayak tadi. Kalau jenis lumut rumput ini sama, rumput ini sama. Ambilnya ya pakai pisau atau apa sejenisnya alat gitu ya. Tinggal di apa istilahnya itu, diangkat itu apa. Seperti ini ya, langsung saja ya. Oke, langsung saja cara ngambil lumut. Ini saya contohkan juga. Nah, gini ya. Ini jenis lumut ini, tapi ya, soalnya ini di rumah saya nemunya kayak gini kalau di rumah. Jadi caranya lumut apapun, terutama jenis lumut ini cari, insya Allah di halaman teman-teman ada juga, yang penting lembab itu ya, agak lembab. Lah ini ada di sini langsung. Nah ini habis, tak ambil. Lah ini caranya. Ini diginikan, diangkat gini. Nah, ya, gampang. Nah ini gampang, nggak dalam kok. Caranya gini. Nah ini jenisnya. Ini gampang hidup, taruh lagi hidup. Ini banyak, nah kayak gini. Nah biasanya di bataku gini, di halaman juga banyak. Nah dimanapun ada. Nah ini ada ya. Ini tak ambilin setiap hari, airnya habis. Setiap hari tak ambilin, airnya habis. Bukan rumput kayak ini ya, bukan rumput kayak gini. Ini tidak bagus ini untuk bonsai. Ini jenis lumut rumput ini gitu caranya ambilnya ya. Termasuk ini gampang ambilnya. Nah ini saya ngambil jenis yang bagus kayak gini, yang berbunga ini, yang di dataran Gunung Kawi di rumah temen ini saya ambil banyak. Nah ini caranya ngambil. Nah gini nih. Nah ini gampang ambilnya di permukaan saja. Nah ini caranya. Ini caranya ngambil. Nah ini ya gampang. Ini cekat kok, gampang ambilnya. Nah ya. Ini saya langsung tutorial masaknya sekarang. Itu jenis lumut dan cara ngambilnya gampang ya, paham? Sekarang tutorial masak. Cara masaknya itu ditaruh air saja ya. Jadi medianya dia agak basahkan dulu. Medianya yang agak basah dulu. Tapi jangan terlalu becek. Nanti ngalir airnya. Agak basah dulu baru cekat. Nah, oke, ini cara masang lumut ya. Sebagaimana yang saya katakan tadi. Oke, pertama kan dibasahkan dulu ya, dibasahkan dulu. Ini dibasahkan dulu, jangan sampai becek ya. Pokoknya agak basah sehingga cepat gitu lah. Mohon maaf ini memang agak berisik, jadi harus mendekat. Nah, ini. Nah.
Jadi tinggal nempel saja ya, tinggal nempel saja. Nah, tinggal nempel. Ditempel, jadi tanahnya dibasahkan dulu. Kira-kira jangan terlalu becek. Kira-kira lembut, tinggal nempel saja. Nempel. Ya. Ini. Tinggal nempel. Oke, terus saran ya. Ini ya. Jadi ini gampang. Ukur, sesuaikan. Kurang basah. Jadi pinggir-pinggirnya ditekan ya. Nah, untuk mengunci biar nggak kebuka. Tekan. Biar tanahnya ngumpul menyatu. Nyatu kan? Nah, ini tipis. Kurang basah. Coba tolong dekatkan tetap dengan itunya. Jadi caranya ngunci itu ini ditekan, pinggir-pinggirnya itu ditekan kayak gini. Nah ini ditekan ya. Nah ini biar ngunci pinggirnya ditekan ini. Nah ini, nah ya. Nah biar ngunci. Nah ini pinggirnya ditekan. Nah ditutupi tanah medianya. Nah ini. Nah ya, medianya ditutup. Nah ini. Jadi dia tekan. Kalau masalah tengah cuma tinggal dorong. Jadi ditekan di pinggir. Ini ditutup. Nah, lebih baik lagi kalau memang medianya tanah lempung, jadi cekat. Nah ini di pinggir-pinggir tutupi tanahnya. Nah jadi cekat, kayak nyatu langsung. Nah ini. Ini karena jenis tanah lempung sehingga bagus, gampang ya. Tinggal nutupi yang belum ada lumutnya. Kalau ini dibiarin karena akarnya biar kelihatan ya. Nanti juga berkembang ke sini nanti. Oke, yang kosong-kosong tinggal seimbangkan. Sedikit ya, sedikit. Oke. Jadi pinggir-pinggirnya. Nah. Jadi yang belum ketutupan. Lain. Di akarnya. Jadi pinggir. Istilahnya dikunci pakai media tanahnya yang asli sehingga ceket kayak nyatu. Nah.
Ini dikasih nggak Bapak, tapi saya inginnya ini akarnya kelihatan. Nanti juga berkembang semuanya. Jadi yang nggak ketutup ini nanti ketutupan. Jadi nggak harus penuh. Dikasih sedikit aja sudah. Nanti penuh. Ini sedikit. Oke. Nah, ditutup pinggir. Oke. Pinggir. Nah. Akarnya biar kelihatan. Nah, kalau jenis tanah lempung itu enak, cepat dia, gampang diatur. Ya sudah, akhirnya jadi. Nanti semakin berhari disiram sementara, disemprot bukan disiram. Cukupnya, jangan taruh tempat panas dulu. Nah, ini caranya ya. Ini yang lembut ya, yang lembut. Nah, wah seger kan? Nah, nanti hijaunya tambah hidup, bahkan ada bunganya. Ini kan agak kurang keras. Dibersihin, kira-kira pengaturan lembut tidaknya semprotannya ini. Kalau yang ke ininya lembut ya, kecuali mau membersihkan agak keras. Oke, sudah jadi sobat. Seperti ini caranya yang saya alami, yang saya lakukan untuk masang lumut sesuai dengan jenisnya. Oke, demikian. Lumutkan lagi merata. Oke, ini jadinya. Oke, ikan leleng. Seperti ini jadinya, sehingga kayak terkesan lama. Oke, ini jadinya ya. Ini tadi ini yang jenis lumut yang panjang. Nah ini ya, panjang tapi kayak tadi. Nah ini ya, lumut yang panjang. Ini juga jenis yang panjang ya. Ini yang bagus tadi, yang ngembang tadi, yang baru saya temukan. Ini yang baru saya pakai buat tutorial tadi. Terus ini tuh lumut yang tipis, yang butuh lembab, yang nggak sesuai bagi saya, yang untuk bonsai, yang butuh, karena bonsai itu butuh cuaca yang panas gitu, alam terbuka gitu ya. Sedangkan lumutnya ini butuh lembab terus. Nah ini yang kemarin juga. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat sahabatku. Bong Lamania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.